Legenda Joko Kendil. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Joko Kendil adalah salah satu cerita rakyat yang sangat populer dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang dan memiliki salah satu tempat tujuan wisata yang bernama Simpang Lima. Kendil merupakan alat menanak nasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Dalam bahasa Indonesia, kendil disebut dengan istilah periuk nasi. Nah, apa hubungan periuk nasi dengan cerita Joko Kendil? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam, kamu siapa nak? Mbok, aku lapar sekali. Bolehkah aku minta makan? Silakan masuk. Si mbok tua yang merasa kasihan memberikan makanan meskipun makanan seadanya. Makasih, Mbok. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Aku tidak tahu namaku siapa, Mbok, tapi orang-orang memanggilku Joko Kendil. Mungkin karena tubuhku menyerupai kendil. Lupa di mana kampung halamanku, Mbok. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal. Saat itu aku berjalan ke sana kemari dan hidup dari belas kasihan orang lain. Terima kasih atas makanannya, Mbok. Aku ingin melanjutkan perjalanan dulu. Nak, jika kamu mau, kamu boleh tinggal di sini. Lagi pula mbok sendirian dan tidak punya anak. Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu Simbok bercocok tanam setiap hari. Joko Kendil juga sering mencari kayu bakar untuk Simbok angkatnya, dan tidak jarang juga Joko Kendil mendapatkan ejekan dari anak-anak kampung lainnya. Namun Joko Kendil tidak menghiraukannya. Waktu pun berlalu. Hingga suatu hari ketika Joko Kendil beranjak dewasa, menyampaikan sesuatu kepada Simbok. Aku sudah dewasa, aku sudah ingin menikah, Mbok. Apa kamu sudah punya calon? Nanti biar si mbok lamarkan. Hanya ingin menikah dengan putri raja, Mbok. Tolong lamarkan aku dengan salah satu putri raja itu, Mbok. Joko, apa kamu tidak memiliki calon lain? Putri raja yang ingin mau dengan pangeran. Tak ada, Mbok. Aku hanya ingin menikah dengan putri raja. Simbok pun terpaksa menuruti keinginan Joko Kendil. Keesokan harinya mereka bersih sama menghadap raja. Meskipun aku raja, aku memberikan kebebasan kepada putri-putriku untuk memilih calon suaminya. Raja memiliki 3 putri. Yang pertama bernama Putri Kantil, yang kedua bernama Putri Mawar, yang ketiga bernama Putri Melati. Raja memanggil ketiga putrinya serta menyampaikan tujuan Joko Kendil dan Simbok tua tadi. Aku tidak sudi memiliki suami miskin dan jelek. Aku hanya ingin menikah dengan pangeran yang tampan dan kaya raya. Aku bersedia menikah dengan Joko Kendil ya. Tolong restui kami. Dan semuanya terkejut atas apa yang disampaikan oleh Putri Melati. Meskipun berat hati, Raja mengizinkan putrinya dan Joko Kendil menikah. Sebagai seorang pemimpin, tidak elok jika mengingkari perkataannya sendiri. Setelah Joko Kendil menikah dengan Melati, Simbok kembali hidup di desanya. Meskipun Joko Kendil dan Putri Melati sudah berkali-kali memujuk Simbok agar mau tinggal di istana, Simbok tetap memilih hidup di desanya. Sedangkan di istana, Putri Kantil dan Putri Mawar tidak bosan-bosannya mengejek Putri Melati dan Joko Kendil. Entah apa yang ada di pikiran Melati kok mau-maunya menikah dengan pria jelek dan miskin seperti itu. Baru sekali ini aku melihat pangeran itu, dia lebih tampan dan gagah ketimbang Joko Kendil suaminya Putri Melati. Putri Melati pun tidak tahan dengan ejekan kakaknya. Kemudian dia pergi ke kamarnya. Loh, mana suamiku? Katanya lagi sakit. Dia apa ini? Kenapa ada di sini? Melati yang marah akibat ejekan kakaknya pada akhirnya melempar kendil di atas meja hingga pecah. Tiba-tiba ada lelaki yang masuk ke kamarnya. Heh, siapa kamu? Kamu gak boleh seenaknya masuk sini. Cepat pergi, atau enggak aku panggilin prajurit. Putri Melati, aku ini Joko Kendil, suamimu. Mengapa aku menaruh kendil itu di atas meja?
Pangeran yang ternyata berwujud asli dari Joko Kendil menceritakan bahwa dirinya waktu kecil mendapat kutukan dari penyihir. Tubuhnya dikutuk menjadi jelek dan pendek menyerupai Kendil. Kutukan itu akan hilang jika ada orang yang tulus mau mengangkat dirinya sebagai anak dan seorang perempuan yang rela mau menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil yang ada di atas meja. Pangeran dan Putri Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Sang raja pun tidak lagi malu memiliki menantu yang buruk rupa. Sedangkan Putri Kantil dan Putri Mawar sekarang tidak lagi mengajaknya. Bahkan mereka sangat iri dengan adiknya yang memiliki suami yang tampan dan gagah. Goblok aja. Allah. Nak, siapa namamu? Dari mana asalmu? Aku ya tahu namaku siapa, Mbok. Aku Guyun. Mana kamu halamanku, Mbok? Guyun. Nak, jika kamu mau. Loh, gimana suamiku? Katanya lagi Yudi kayak tak Yudi. Malah